Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ma'amsi dari Syariah Saham. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi di malam ini. Saya masih di sekolah, nggak jadi pulang karena hujan, dan biasanya kalau hujan itu rawan longsor ya. Pasti kalau yang tinggal di selatan Cianjur sudah familiar dengan kondisi alam yang dilintasi oleh saya kalau mau pulang. Tadi juga ada Teh Nur Siti, terima kasih sudah hadir, dan beliau juga adalah investor saham syariah yang berasal dari Cianjur Selatan. Nah, di malam ini kita akan mereview apa yang dibahas kemarin ya. Jadi di malam kemarin kita ngebahas tentang Sido Muncul dan Bali kalau tidak salah ya, dan Bali. Nah, kalau Bali itu saya tidak memantau ya karena saya nggak punya begitu. Tapi kalau sudah muncul karena memang saya punya, jadi saya kaget tadi pas dilihat ternyata harganya lumayan naik ya. Alhamdulillah lah, setelah beberapa bulan dengan sabar kita tunggu kenaikannya, ternyata baru tadi tembus tertingginya 900, dan seperti yang saya ungkapkan kemarin juga, resisten Sido itu ada di 860, 865, dan tadi tutupnya di 860 ya. Karena itu juga saya lepas di 870-an lah. Saya take profit juga sebagiannya. Kemudian saya belikan ke saham BRIS. Nah, kenapa saya beli saham BRIS? Pertama, sekali lagi ya, kalau saya patokannya fundamental dulu tentunya. Fundamentalnya kita tahu ya, BRIS dari 2 kuartal 2021 itu sudah mencetak laba yang melebihi dari pendapatan tahun kemarin atau laba bersih tahun kemarin. Dan ini memang karena faktor merger pastinya, faktor merger, tapi secara kinerja pun kita bisa melihat bahwa pertumbuhannya masih sangat lebar. Dan secara teknikal juga BRIS ini masih di bawah ya, masih area beli lah kalau menurut saya. Begitu, dan mungkin ujiannya itu ada di kisaran 2300-an ya. Kalau tembus 2300 sih agak jalan tol kayaknya gitu ya. Agak jalan tol. Dan saya juga punya ICBP yang sudah saya jual sebagian juga karena sudah lumayan lah untungnya ya. Kalau saham-saham consumer goods itu kan untungnya jangan terlalu serakah pingin ratusan persen gitu ya, kayak saham-saham digital gitu, saham-saham teknologi ya. Udah untung di atas 2 kali deposito aja ya sudah alhamdulillah gitu. Sudah muncul saya punya rata-rata di 745 kalau tidak salah. Jadi kalau tadi saya jual di 870 ya tinggal dihitung aja, misalnya 125 dibagi 745, 17% ya lumayan lah. Dengan asumsi deposito sekitar 4%, kita sudah cuan 4 kali lipat deposito. Jadi selalu ada acuan untuk cuan ya. Jangan sampai serakah teman-teman. Misalnya ingin ratusan persen, nah itu kan tidak selamanya kita bisa mendapatkan saham dengan return ratusan persen. Jadi patokannya tetap pada imbal deposito atau imbal sukuk. Sukuk itu sekarang di kisaran 5%. Jadi kalau tadi untung 16%, itu sudah serasa atau setara dengan 3 tahun investasi di sukuk. Jadi ketika sudah muncul, kita sabar beberapa bulan saja, itu returnnya sudah 16, hampir 17%. Maka itu sudah 3 kali sukuk dan 4 kali deposito. Jadi menurut saya sih sudah layak untuk direalisasikan dulu ya. Jangan sampai istilah guru saya Pak Budi Hikmat itu, jangan sampai buah yang sudah ranum itu busuk di pohonnya karena kita nggak panen dulu gitu. Jadi nggak ada salahnya kita take profit gitu, kecuali kalau teman-teman pengen nabung terus.
Kemudian dari hasil itu kita belikan saham-saham yang katakanlah sedang masih belum naik atau sedang sideways gitu, tapi secara fundamental bagus. Nah, salah satunya tadi saya sebutkan BRIS ya. Kenapa saya sebut BRIS ini bagus gitu? Karena di antara bank syariah tentunya gitu, selain BTPS, BRIS adalah saham yang perusahaan yang secara kinerjanya menarik di kuartal kedua, dan saya yakin di kuartal ketiga pun itu sudah ada pertumbuhan. Nanti tinggal kita cek saja. Kemudian juga ada beberapa saham yang bisa saya sebutkan jadi gini, menyambut ya, karena sekarang di Oktober itu rilis laporan keuangan, pasti banyak saham-saham yang ditunggu gitu, yang ditunggu oleh investor, kira-kira mana sih yang bagus. Nah, patokannya kita ambil dari yang kuartal kedua. Jadi saya punya data di kuartal kedua itu ada beberapa saham yang mengalami turnaround atau pembalikan arah secara kinerja, dan juga memang ada pertumbuhan yang signifikan. Dan sahamnya ya itu aja yang sering saya sebut ya, misalnya ada saham, tapi ini disclaimer on ya teman-teman. Jangan lantas beli tapi lupa gitu trading plan-nya gitu. Kalau saya sudah cicil beli sejak lama. Misalnya ERA gitu. ERA itu ya saya cicil ya dari sejak di bawah 600 gitu, karena secara pertumbuhan ya menarik. Saya akan compare ya seperti biasa dengan senjata saya Fire Recap begitu. ERA, nah ERA itu di kuartal kedua, nanti saya kirim juga di YouTube ya tampilannya gitu. ERA itu kan 645 nih tadi harga penutupannya 645. Nah, secara year on year dari di kuartal kedua itu pendapatannya tumbuh dari 14 triliun ke 21 triliun. Pendapatannya dari 14 triliun ke 21 triliun. Artinya ada kenaikan sekitar 48% secara pendapatan. Kemudian secara laba bersihnya, ERA ini naik dari 113 miliar ke 559 miliar. Jadi ada kenaikan 392%. Bayangkan teman-teman, kenaikan 392% itu misalnya kita konversi ya, dividennya juga lumayan, itu sekitar 2% yieldnya. Kemudian dari kinerja tadi kita bisa dapatkan misalnya ya, rasio utang dibanding aset itu hanya 0,48%. Jadi secara solvabilitasnya cukup kuat. Kemudian dari sisi return on equity-nya itu 19%-an. Dan juga secara PBV-nya 1,8 dan PER-nya itu 9 kali. Jadi dengan dibandingkan dengan perusahaan sejenis di bidang itu, contoh satu Tele yang sedang kolaps gitu ya, kemudian apalagi Globe juga sudah tidak ada yang memperhatikan misalnya ya. Jadi kalau saya lihat ERA itu kan saingannya antara Tele, kemudian Globe dan Trio ya. Tele, Globe, Trio lah, itulah sesama pedagang pulsa dan pedagang HP gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham dibanding saya tentang saham-saham terkait dengan ponsel dan pulsa ya. Tapi saya lihat ERA ini yang masih mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya kinerja ERA seperti apa. Apa ya, kemarin mungkin ada rumor lah tentang diakuisisi grup apa, saya nggak tahu ya, karena saya jarang memperhatikan rumor ya. Saya fokus ke laporan keuangan dan kinerja saja yang saya lihat. Karena rumor itu kadang belum terbukti ya teman-teman. Jadi yang namanya rumor itu ya belum terbukti, kadang disanggah juga oleh perusahaannya. Jadi kalau saya lihat yang sudah fix itu ya yang meskipun dianggapnya sebagai masa lalu, tapi itu kan pijakan kita melihat untuk kuartal ketiga, ya lihat kuartal keduanya seperti apa. Saham yang kedua yang saya juga sering sebut ya, dan sahamnya itu juga. Ini yang second liner ya, bukan yang blue chip, bukan ya. Misalnya ISSP. ISSP itu pendapatannya tumbuh 32%. Kemudian laba bersihnya, nah ini yang menarik. Teman-teman bandingkan ya. Dan ini disclaimer on. Laba bersihnya itu tumbuh dari 2 miliar menjadi 254 miliar. Artinya tumbuh 9.580%. 9.580%.
Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah direspon pasar sekarang? Harganya masih di kisaran 312 tadi close-nya. Kemudian ini juga membuat rasionya menjadi menarik ya. Pertama misalnya dari sisi DER-nya juga aman 0,7 kali. Kemudian net profit margin 12%, return on equity-nya 14%. Kemudian nah ini price to book value-nya 0,6 kali di bawah 1. Dan PER-nya 4,4 kali di bawah 5 bahkan, bukan di bawah 10 lagi. Jadi saham-saham yang saya sebut itu biasanya saya awali dari fundamental dulu, karena fundamental ini yang punya cerita gitu. Dan pada akhirnya kan di akhir tahun ini ya orang mulai rasional kembali ya, melihat saham-saham yang berfundamental bagus gitu. Nah kemarin kan saya kebanyakannya tapak gitu ya, karena mungkin fundamental lagi tanda kutip nggak laku katanya. Buat apa belajar fundamental kok sekarang yang naik kan tanpa fundamental. Nah sekarang di akhir tahun banyak fund manager atau banyak big money yang mulai rasional juga kan, milih saham-sahamnya yang kembali lagi ke big caps gitu, kembali lagi ke yang fundamentalnya. Contohnya tadi Sido lah, Sido muncul itu kan bahan bakar kenaikannya ya dari kinerja tadi gitu ya. Bahan bakar kenaikannya itu salah satunya dari capaian kinerja yang di luar ekspektasi. Nah sebelum nanti muncul laporan keuangan kita antisipasi nih gitu ya. Jangan sampai ketika laporan keuangan sudah muncul kita sudah telat gitu. Kalau saya lihat gitu, chartnya kan sekarang masih sideways nih, ERA sideways, ISSP sideways. Tapi secara fundamental kemungkinan ya kalau tidak ada perubahan yang signifikan, kalaupun lah misalnya tidak mengalami pertumbuhan di kuartal ketiga, secara tahunan dia masih ribuan persen kenaikannya. Saham yang ketiga yang saya amati dan itu bagus adalah misalnya FPNI. Saham-saham kecil aja dulu sekarang, kan kemarin udahlah saham-saham yang liquidnya, sekarang saham-saham yang nggak dikenalnya. Nah, FPN ini kenapa? Di sini saya melihat ada kenaikan pendapatan 47%, kemudian secara tahunan ya 47%, dan kenaikan laba bersih itu sekitar 167%. Lagi-lagi ini ada kenaikan yang signifikan juga. Jadi pendapatannya tumbuh dari 2 triliun ke 2,9 triliun, hampir ke 3 triliun. Kemudian laba bersihnya dari 48 miliar ke 128 miliar. Dan ini kita cek ternyata dari sini rasionya kita lihat PER-nya 5 kali. PER-nya baru 5 kali, kemudian PBV-nya baru 0,8. Lagi-lagi yang saya sebut itu saham-saham yang kemarin itu nggak laku kalau dibahas. Karena fundamental katanya nggak menarik. Nah sekarang kita coba bagaimana nanti respon pasar dengan kinerja. Nah kalau misalnya kinerja di kuartal ketiga ini cenderung stabil dengan kuartal kedua, maka kemungkinan saham yang tadi saya sebut ya, ERA, ISSP, kemudian FPNI ini akan sedikitnya ada respon. Tapi saya nggak tahu kan, saya nggak punya teman market maker. Yang saya lihat cuma laporan keuangan. Gitu. Bagaimana saya kenal dengan market maker? Sementara saya sekarang live pun dari belantara. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi ERA, ISSP, FPNI saya juga mungkin pernah cek ya, karena saya kan saya itu merekap 740-an laporan keuangan semuanya satu persatu. Oke, saya cek dulu apakah suara saya masih jelas. Cek. Takutnya masih loading. Silakan komen ya di chat. Nah, kita lanjut. Saya sudah sebut tadi apa tadi? ERA, ISSP, kemudian FPNI, kemudian ini saham-saham second liner yang saya sebut. Keempatnya adalah Budi. Nah, Budi ini harganya masih 181. Secara revenue dia naik 50%. Secara revenue dia naik 50%. Dari 1,15 triliun menjadi 1,73 triliun. Kemudian dari sisi net profitnya itu naik dari 13 miliar menjadi 46 miliar. Jadi secara persentase penjualan tumbuh 50%,
laba bersih tumbuh 245%. Budi, ya. Jadi saya sudah, dan ini berimbas kepada rasionya juga. Misalnya return on equity-nya 7%-an, kemudian PBV-nya 0,6 kali. PBV-nya 0,6 kali dan PER-nya 8 kali. Saya berikan saham-saham yang benar-benar murah. Murah secara harga, ya. Budi itu cuma 18 ribuan, teman-teman. FVN itu 23 ribuan per lotnya. Bukan ini, per lotnya. Jadi Budi itu 18.000, PNI 23.000, ISSP 31.000, hanya mungkin seharga semangkok bakso ya, atau 2 mangkok bakso begitu. Era 65 ribuan. Jadi yang saya sebut itu saham-sahamnya secara nominal murah dan secara valuasi pun undervalued. Ya, tinggal masalah respon pasar saja. Misalnya apakah mengapresiasinya atau tidak. Sekali lagi ini disclaimer on ya, bukan beli dan bukan besok langsung beli atau besok langsung ini. Teman-teman cek dulu. Kalau saya cek awalnya FATAMA kan, fundamental analysis, technical analysis, money management. Nah, kalau technical analysis teman-teman sudah pada mahir lah, udah banyak teman-teman saya lain yang sering ngajarin teknikal. Tapi fundamental itu kan butuh data. Nah, yang saya sebutkan itu data, bukan cerita, tapi data. Dan datanya dari sumber yang utama, bukan sumber dari kata orang lain. Karena saya langsung melihat laporan keuangannya langsung. Oke, terakhir yang saya sebut, jadi saya akan menyebut 5 saham di malam ini. Pertama ERA, kedua ISSP, ketiga FVNI, keempat Budi, satu lagi lupa saya tadi apa. Sebentar. Aduh, apa ya, lupa ya. ERA, ISSP, FVNI, Budi, ada yang mungkin mau usul apa ya? Tadi saya sudah ingat sahamnya. Yang masih murah dan harganya juga murah. Oh ya, dari ayam-ayaman. Main ini kita cek ya, dari penjualannya tumbuh 43%, dari laba bersihnya dia turn around, artinya dia berbalik arah. Di tahun 2020 Main ini rugi 44 miliar, tapi di tahun 2021 itu untung berbalik jadi 128 miliar ya, dan harganya masih di situ-situ aja 800-an. Dan ini membuat PBV-nya menjadi 0,8 kali dan PER-nya 7 kali. Jadi yang saya sebut di malam ini, pertama, VBP-nya di kisaran 1 bahkan di bawah 1, PER-nya di bawah 10 semua, bahkan ada yang di bawah 5. Nah, kalau teman-teman, salah satunya ada satu valuasi yang sederhana ya, namanya Graham number. Katanya sih Graham number itu mengatakan kalau PER dikali PBV masih di bawah 22,5, maka itu saham masih murah dengan berbagai screening awal. Ya. Screening awalnya mungkin nanti teman-teman bisa cek ya. Tidak semuanya bisa dengan Graham number, tapi minimal kalau itu dijadikan patokan, maka saham-saham ini tidak melebihi 22 semuanya gitu. Yang saya sebut ini nggak lebih dari 22. Misalnya ERA itu ya mungkin sekitar 18 ya. Ketika dikalikan PBV dan PER-nya ERA 18. ISSP ini lebih murah lagi, hanya 2,4 kali. Kemudian FVNI itu ada di sekitar mungkin 4 kali. Budi itu ada di sekitar 4,8 dan Main ada di sekitar 5,6. Jadi semuanya bahkan di bawah 10 dan di bawah 5. Kalau asumsinya adalah kalau kita tarik secara benang merah saja misalnya, PER-nya 10 kali, ya, PER-nya 10 kali misalnya, maka yang paling upside paling besar ya ISSP misalnya. Kemarin saya pernah diskusi dengan salah satu direkturnya, ISSP ini mengatakan targetnya di akhir tahun itu 70 per lembar saham, 70 rupiah per lembar saham. Kalau asumsinya 10 kali, berarti harganya 700. Dan sekarang harganya 300. Jadi kalau teman-teman yang ingin beggar ya, ada kenaikan 100%, secara fundamental dan nilai intrinsik atau nilai target dari satu perusahaan, ISSP ini mungkin yang memenuhi, karena ISSP saya langsung dengar dari manajernya ya, dari direkturnya gitu. Beliau mengatakan bahwa target kita di akhir tahun itu 70 per lembar saham.
Kalau kita mau pukul rata yang dikatakan normal itu 10 kali, berarti kan harganya 700. Betul nggak teman-teman? Nah 700 itu bandingkan dengan harga sekarang. Harga sekarang baru 312. Ya tinggal hitung aja kenaikannya berapa. Kalau memangnya petanya seperti itu. Tapi kan pasar kita tidak pernah bisa menebak ya. Karena pasar itu kan singkatan. Pastinya selalu benar. Pastinya selalu benar. Jadi kita ikut saja gitu ya. Tapi kalau kita punya keyakinan, hanya masalah sabar sih sebenarnya. Tadi juga banyak komentar di feed Instagram, saya belum sesabar itu Mang, saya belum bisa sesabar Mang Amsi dalam memegang satu saham. Ya saya bilang kan saham itu singkatan, sabar adalah harta amat mulia gitu ya. Sabar adalah harta amat mulia. Jadi ya memang di saham butuh kesabaran ya. Kesabaran ketika orang lain membuli saham kita, kesabaran ketika orang lain mempertanyakan kenapa kita memilih itu ya. Kalau saya sih sederhana teman-teman, kita kadang dalam memilih atau membeli sesuatu itu kita tidak bisa membandingkan dan tidak bisa mengatakan mendingan. Misalnya kalau kita beli mobil nih, emang mendingan beli mobil ini, lebih murah, lebih gini. Tapi saya butuhnya kan ini, ya saya beli ini aja. Selama saya bisa membelinya, kemudian misalnya saya bisa memenuhi biaya servisnya dan biaya perawatannya, kenapa tidak? Gitu. Karena yang namanya mendingan itu kita tidak bisa sama pilihannya. Kadang kita kurang bijak kalau mengatakan mendingan beli ini, Mang kenapa nggak beli ini dong? Mang kenapa nggak pilih ini untuk swing? Nah itu kan beda. Boleh jadi karena saya nggak punya uangnya, boleh jadi karena saya kurang suka dengan perusahaannya. Ya tidak semua orang harus sama dengan pilihan kita. Tapi ketika saya memilih satu saham atau membeli satu perusahaan, saya pastikan pintu masuknya fundamental dulu gitu. Fundamentalnya boleh fundamental masa lalu, masa kini maupun masa depan. Kemudian patokannya bisa menggunakan valuasinya bisa menggunakan diskon cash flow, bisa menggunakan Graham formula, bisa menggunakan price to earning growth. Apapun metodenya, yang penting kita punya landasan ketika beli ini ya ini gitu. Ya, saya kira fundamental itu adalah cerita di balik kenaikan semua saham. Tapi memang terefleksinya lebih dulu di teknikal, di grafik. Saya pernah buat simulasi. Ketika BRIS naik dari 1.700 ke berapa? 2.800 di sekitar bulan Mei sampai bulan Juli atau Agustus gitu. Saya kan pernah buat satu simulasinya di situ. Bulan Mei atau Juni itu, akhir Juni ya, maksudnya akhir Juni. Akhir Juni itu kan menunggu rilis Q2. Sama dengan kemarin September, menunggu rilis Q3. Jadi ketika kita di Juni itu menunggu rilis Q2 dan sahamnya itu mulai diakumulasi. Masih di bawah itu. Ketika mulai breakout 2100, maka langsung naik sampai 2800. Dan setelah mulai breakout, muncullah laporan kuartal kedua yang menyebutkan bahwa kinerja BRIS signifikan kenaikannya. Sangat fantastis kenaikannya. Sekarang terjadi lagi. ISSP kenaikan di kuartal kedua juga sama. Akhir Juni mulai naiknya. Baru setelah itu naik. Agustus sudah mulai sepi pemberitaan, sudah tidak ada katalis, turun lagi. Dan seterusnya. Ya. Jadi intinya kesabaran dalam menyicil itu yang penting. Selama kita punya keyakinan bahwa saham ini bagus. Saya sudah paparkan data-datanya tadi. Nah masalahnya tinggal kita mau sabar nggak dengan data yang kita miliki itu. Saya sebutkan datanya tadi, kenaikannya sekian ratus persen, sekian ribu persen. Kemudian rasionya dari sisi profitabilitas, dari sisi solvabilitas. Itu kan sudah bahasan lebih ke menilai suatu saham perusahaan ya, yang teman-teman harus mempelajari sendiri. Dan saya sudah sediakan teman-teman bisa mandiri belajar rasio keuangan saham. Saya sudah buatkan 11 seri video tentang berkas ya, belajar rasio keuangan saham. Saya bagikan di YouTube. Jadi teman-teman pun bisa mandiri untuk mempelajari itu. Yang penting apakah kita mau atau belum ada waktu untuk belajar itu. Karena yang dibahasnya cuma ini aja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya jawabin pertanyaan deh. Karena waktunya sebentar lagi 5 menit. Terima kasih yang sudah mendoakan kesehatan.
Ini ya dari Neng Nur Siti, era sama main menarik. Ya, silakan dipelajari laporan keuangannya. Kemudian juga pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Edimul. PBV SSP secara historis memang selalu kecil Kang dan sekarang justru paling tinggi. Nah, ketika price book to value meningkat itu ada dua asumsi ya. Yang pertama apakah memang itu sudah kemahalan atau yang kedua mulai diapresiasi pasar. Karena teman-teman harus juga berpikir ke belakang ketika saham-saham yang sekarang pertumbuhannya pesat kemudian PBV-nya mahal. Pada awalnya kan pasti murah, belum dilirik pasar. Ketika mulai dilirik pasar mulai kemahalan kata orang. Tapi sebenarnya di situ juga mulai diapresiasi. Mulai banyak big fund yang masuk di situ. Dan menurut direktur ISSP beberapa perusahaan luar pun sudah mulai melirik dan ada yang menambah terus kepemilikannya di ISSP ini. Disclaimer on ya sekali lagi teman-teman. Saya mah tidak bisa pom-pom misalnya. Kemudian dari Laro Store. Nah ini kayak toko bunga nih. Sido Mang masih bagus gak dikoleksi buat invest? Kalau niatnya buat investasi, Sido muncul itu salah satu saham yang memang bagus. Kenapa? Karena dia itu secara kinerja dia tumbuh konsisten. Kemudian secara harga pun dia harganya nggak terlalu lonjak-lonjak gitu. Jadi cocok buat nabung. Cuman kalau Sido ini diperlakukannya support resistant. Jadi kalau saya itu udah feeling aja kalau 865 kayak jual dulu gitu. Karena biasanya kalau nggak ketembus itu turun lagi ke 700-an. Nah nanti di 700, 710, 715, 720 merem beli gitu. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan momentum misalnya support resistance aja itu udah berapa 700 ke 850 tadi ke 900 misalnya ada bonus sedikit ya 200 per 700 kan sekitar 30% ya lumayan lah gitu ya. Kemudian Mas Iqbal pengen main ke Cianjur ya saya tunggu ya di sini. Kemudian Kang Aldi Hisham, Assalamualaikum, apakah ASA masih memiliki peluang yang bagus ke depannya untuk jangka 2 tahun ke depan? Pertama, mohon maaf saya nggak bisa ngebahas ASA karena ASA saham non isi. Jadi ASA A isi. ASA itu belum masuk isi, jadi saya tidak bahas ya Mas Aldi. Tapi ya selama prospeknya bagus mungkin bisa aja diperhatikan ya. Ini ada Bu Sinta Limas, kalau tidak salah Bu Sinta ini tinggalnya di Australia atau di mana ya? Saya lupa nih. Bu Sinta itu bukan ya? Terima kasih Bu udah gabung. Kemudian juga mana saya cek lagi kalau Bang yang rekomendasi apa. Kalau saya sih antara BTPS dan BRIS ya. Tapi karena BRIS ini masih murah lah harganya, nominalnya ya saya cicil yang BRIS aja gitu. Kalau BTPS kan lumayan sudah di atas harganya. Kalau BANK meskipun digital tapi saya belum lihat laporan keuangannya menarik ya. Kemudian di Mas Anggita Wijaya, Mang bagaimana cara menentukan saat yang tepat buat jual atau nambah lot saham? Kalau jual itu mungkin teman-teman bisa menggunakan teknikal ya. Misalnya di share resisten berapa, biasanya dia mantul untuk turun lagi, ya bisa dijual dulu di situ gitu. Kemudian kalau misalnya sudah masuk ke support, jadi dijual dulu yang sudah untung, nanti kalau mau ke support kita beli lagi di bawah buat nambah lot atau bagaimana. Ini ada Dede Erisa ya, masih di Korea, Dek. Nuhun, alhamdulillah masih sehat. Oh ini nih, Merdeka Finansial Pensiun Dini. Gak ngimamin, Mang. Saya di sini musafir, Pak. Saya musafir, jadi nanti kalau pulang ke rumah lah ngimaminnya. Kemudian MTK saya belum memperhatikan ya, tapi MTK ini biasanya kaitannya dengan digital ya. Sekarang yang ramai ada Bukalapak di bawahnya dan seterusnya. Tapi saya juga jarang memperhatikan kalau MTK. Buka, nah ini ada dari Dela Sebayang. Buka gimana Mang? Saya juga kurang memperhatikan saham Buka ya. Apalagi yang mungkin di awal beli ya. Saya belum berani masuk Buka gitu. Karena ya tadi lah, secara fundamental klasik belum cocok buat saya kalau Buka.
Mas Ikro 87, Kang beli bukunya di mana? Karya-karya Mang Amsi. Saya karyanya baru satu ya. Saham syariah kelas pemula boleh cek di Gramedia terdekat kalau ada, atau bisa beli online lewat Gramedia online atau marketplace di Shopee sudah ada yang, tapi kalau di Shopee disarankannya ke Gramedia langsung, yang Gramedia Shop-nya ya. Di Shopee, di Tokopedia, di Lazada itu yang sudah ada Gramedia Shop-nya. Kenapa saya sarankan yang asli? Karena ya itu kan ya, kalau yang asli berarti royaltinya ada nih. Nah kalau royaltinya ada berarti teman-teman ikut berinfak. Karena royaltinya 100% kita donasikan. Tapi kalau yang bajakan, infaknya ke yang pembajak. Dan nggak tahu dipakai apa kan kalau yang beli yang asli itu. Dan buku saya itu kelihatan kalau yang asli sama palsu ya teman-teman. Kalau yang asli warna hurufnya biru. Jadi kalau menerima buku saham syariah kelas pemula hurufnya hitam, wah itu boleh jadi pasti bajakan itu. Kalau yang asli itu warnanya biru. Ya boleh jadi dicetaknya juga birunya, itu mah berarti pembajaknya lebih kreatif. Jadi usahakan belinya di Gramedia terdekat atau di Gramedia online ya. Dan bisa juga beli Gramedia digital yang edisi e-booknya. Edisi e-booknya ini ada yang lebih murah pakai Google Book, Google Play Google Book ya ada ya. Itu kalau baru beli pertama ada diskon gede itu. Sekitar ya harganya bisa sampai 70.000. Kan harga asli bukunya 99. Saya biasanya suka ngincer kalau Gramedia lagi ada book fair gitu yang online, itu bisa sampai diskon 30%. Jadi harganya cuma 69 ribuan kalau tidak salah. Itu biasanya saya borong teman-teman. Saya beli, kemudian saya bagikan sebagai giveaway. Jadi saya penulis, pembeli, sekaligus pemberi ya. Seperti itulah. Biar nambah jumlah yang dibeli, dijual aja kan, seperti itu. Kemudian Bu Sinta, kalau Wood bisa untuk invest gak Mang? Wood itu bagi saya sih lebih ke growth stock ya. Jadi saham yang pertumbuhannya. Jadi rasionya mungkin bisa menggunakan, saya cek lagi deh Wood ya langsung ya. Wood nih, kita kan punya ensiklopedia saham. Wood harganya 715, kemudian pendapatannya tumbuh 92%, laba bersihnya 95%. Ini juga menarik ya. Tapi kita cek rasionya, PER-nya 10 kali, PBV-nya 1,4 ya. Masih murah tapi sedikit lebih mahal dibanding yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian, oh ya betul Bu Sinta, terima kasih. Saya masih ingat ya sama Ibu. Masih di BI 5.000 waktu itu kalau nggak salah. Assalamualaikum, ini Mas Edwin. Assalamualaikum Mang, Breeze untuk window dressing rekomend nggak? Saya melihat Breeze ini sudah masuk radarnya MMI ya, manajer investasi, terutama yang manajer investasi reksadana yang fokus di saham syariah. Jadi Breeze ini salah satu yang karena saya lihat Breeze ini adalah salah satu, saya bikin video di 2 atau 3 hari sebelum ini tentang window dressing. Jadi silahkan nonton ya dua video sebelum ini. Ya 2 video sebelum ini ada saham-saham yang cocok untuk window dressing, 2 atau 1 saya lupa lah. Pokoknya cek aja. Sekarang udah banyak ditonton tuh yang tentang Windress, karena saya membahas dari sisi market kapitalisasi dan juga kecenderungan gitu. Kecenderungan kalau di akhir tahun itu mana sih yang biasanya naik dalam akhir tahun dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, Breeze ini kan karena baru masuknya baru mergernya awal tahun ini, tapi secara exposure gitu sekarang sudah mulai dilirik oleh para manajer investasi, dan saya melihat di beberapa reksadana saham syariah itu sudah ada muncul Breeze sebagai portofolio terbesar mereka. Jadi ya saya melihat di sini juga salah satu yang diuntungkan dengan adanya katakanlah window dressing itu mungkin Breeze. Karena ada boleh masuk fund manager reksadana saham syariah itu masuk ke Breeze dan masuk top 5 atau top 10-nya lah seperti itu. Kemudian ini terima kasih Mas Hamid ya. Bismillah Breeze, Komisa Breeze ya. Terus ada dari Kak Kois Gayo. Kalau WSBP proyeknya keberapa Mas? WSBP saya nggak punya karena WSBP sekarang sedang tidak saham syariah. Dengan induknya WSKT sedang tidak ada diisi, jadi saya tidak bahas dan saya tidak mengcover itu. Seperti itu. Kemudian Weton. Nah Weton saya belum lihat tapi lihat di sini ya. Weton ini dari revenue dia minus 33%. Meskipun secara net profit dia naik tipis 3%, dan hal ini menyebabkan price to earning-nya menjadi atau PER-nya menjadi 35 kali, jadi mahal gitu. Sedang mahal lah kalau Weton ya.
Jadi mungkin nanti tunggu aja. Weh, Mas Eka Nuhun udah gabung, mau saham Bank Syariah. Ya tadi sudah saya sebut, BRIS dan BTPS boleh dilihat. Kemudian ada Mbak Ima, terima kasih sudah gabung juga. Mbak Ima ini editor buku saya, teman-teman. Jadi terima kasih Bu Ima sudah berkenan mengedit hasil karya saya yang sederhana, dan sekarang alhamdulillah sudah masuk, sudah cetakan ketiga ya Bu ya. Dan mohon doa juga buku keduanya segera saya tulis. Belum selesai juga nih. Oke, kemudian ini Mas Ramadhani yang dari Banjarmasin ya Mas. Terima kasih sudah gabung. Metode MAMSI dalam menentukan target harga pasar berdasar valuasi per PBV baiknya bagaimana, Kang? Menurut saya disesuaikan dengan preferensi kita aja ya. Tidak semua orang cocok dengan PBV, tidak semua orang cocok dengan price to earning growth, tidak semua orang cocok dengan Graham formula. Jadi semuanya silahkan disesuaikan saja. Kalau memang saham ini saham growth stock, misalnya saham yang PBV-nya mahal gitu ya, atau fair-nya mahal, tapi dia pertumbuhannya signifikan setiap tahun di atas 50%, mungkin rasio yang digunakan tidak cocok dengan PBV, tapi menggunakan price to earning growth atau PEG. Per dibagi pertumbuhan rata-rata, misalnya pernya 20 tapi pertumbuhannya 30, ya masih murah. Masih murah seperti itu. Oke. Sebentar. Saya kira cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih sudah hadir malam ini. Saya sengaja sih live Instagram itu biar ya ngobrolin apa aja yang ada di pikiran tentang saham, dan alhamdulillah apa yang dibahas malam kemarin tadi direspon pasar ya untuk Sidamunya. Ada pertanyaan silakan boleh japri saya, boleh DM saya. Nanti kita bahas besok insya Allah ya. Insya Allah kita bahas besok. Dan jangan lupa tadi yang saya sebutkan, dicek lagi fundamentalnya ERA, ISSP, EPNI, BUDI, dan MAIN. Jadi kalau kita singkat, ERA-nya BUDI, MAIN, ISSP, dan EPNI ya. ERA-nya BUDI, MAIN, ISSP, dan EPNI, itu singkatannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam investasi amanah, berkah berlimpah. Saya Mahamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.